Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta, Prodi Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi semester 3 dalam mata kuliah Manajemen Proyek Sistem dan Teknologi Informasi dengan dosen Varian Andrian STMT. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan memaparkan mengenai inovasi yang telah dibuat oleh kelompok kami, yaitu e-commerce e-apotek, sistem informasi apotek, pembelian obat dan konsultasi tanpa keluar rumah, yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Jessica Nur Amelia Pratiwi, rekan saya Nabila Puspita Nuryadi, dan Novi Herawati. Langsung saja kita ke pemaparannya. Mengenai latar belakang, kesehatan hal yang sangat penting agar manusia dapat bertahan hidup dan melakukan aktivitas. Tetapi masih banyak warga masyarakat yang malas melakukan pengecekan kesehatan karena konsultasi yang sulit dan tidak ingin keluar rumah untuk berobat. Ditambah dengan wabah penyakit menular yang memperlihatkan penyebaran sangat pesat. Saat ini kekhawatiran meningkat sejalan dengan meluasnya penularan COVID-19 di beberapa bagian dunia, termasuk Indonesia. Indonesia melakukan penanggulangan sekaligus mencegah penyebaran corona dengan pemberlakuan PSBB, karantina, larangan berpergian, dan untuk tetap di rumah saja. Karena penyebaran virus COVID-19 ini sangat cepat melalui sentuhan tangan, uang, dan fasilitas umum lainnya. Dan juga penyebaran virus COVID-19 ini sangat cepat menjadikan apotek tempat berkumpul untuk masyarakat membeli obat menjadi tidak efektif. Untuk melayani masyarakat pun, para petugas apotek mengalami kendala karena para petugas pun takut jika terpapar virus COVID-19 ini. Maka untuk situasi sekarang sangat tidak mungkin adanya jual-beli, transaksi offline. Dikarenakan akan terjadinya kerumunan masyarakat dan masyarakat akan abai dengan protokol kesehatan yang ada untuk jaga jarak. Maka dari itu dibutuhkan inovasi sistem informasi e-apotek ini untuk mempermudahkan masyarakat membeli obat dan juga berkonsultasi tanpa khawatir akan terpaparnya virus corona. Dari latar belakang masalah tersebut timbul berbagai permasalahan. Dengan rumusan masalah, 1. Langkah-langkah menganalisis dan merancang sistem informasi e-apotek. Yang kedua, warga masyarakat akan membeli obat dan berkonsultasi dengan dokter tidak harus keluar rumah. Selanjutnya, solusi yang akan dibacakan oleh Nadila. Kepada Nadila dipersilakan. Baik, dilihat dari rumusan masalah, maka solusi yang dapat diambil pada solusi pertama mengenai langkah-langkah menganalisis dan merancang sistem informasi e-apotek ini adalah dengan metode penelitian yaitu teknik pengumpulan yang dilakukan dengan pertama observasi, yaitu terjun langsung untuk melihat dan mengamati proses penjualan, pengolahan data, dan mencatat permasalahan yang terjadi pada penjualan obat akibat dampak COVID-19. Kedua, dengan melakukan wawancara untuk mendapat data-data yang benar dan akurat, melakukan tanya jawab secara langsung kepada apotek yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan. Ketiga, studi pustaka, yaitu mengumpulkan data dan melakukan pengamatan dari berbagai buku bacaan dan jurnal. Dan dengan metode pengembangan sistem, ada beberapa tahap, yaitu pertama, analisa kebutuhan sistem. Tahap ini merupakan proses analisis terhadap data yang telah dikumpulkan berdasarkan rencana penelitian sesuai kebutuhan integrasi sistem. Kedua, ada desain. Desain akan mendapatkan gambaran dengan jelas apa yang harus dikerjakan, yaitu perancangan arsitektur sistem, perancangan basis data, perancangan fungsi-fungsi aplikasi program, dan perancangan user interface. Yang ketiga ada code generation. Code generation ini akan menerjemahkan bahasa manusia ke dalam bahasa mesin, yaitu dalam bentuk kode program. Yang keempat ada testing.
yaitu pengujian program yang merupakan suatu proses hasil perancangan sistem yang telah dilakukan ke dalam bahasa pemrograman. Yang kelima ada support, mengerti mengenai informasi dari hardware maupun software untuk menunjukkan atau menginformasikan kepada pelanggan. Dilihat dari rumusan masalah, maka solusi yang didapat untuk solusi kedua dalam masalah ini mengenai masyarakat yang dapat membeli obat dan berkonsultasi dengan dokter tidak harus ke rumah sakit. Dengan adanya kondisi yang cukup mengkhawatirkan di mana masyarakat suka mengabaikan kesehatannya dan dibarengi dengan keadaan COVID-19. Maka dari itu, dibuatkan sistem informasi e-apotik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan begitu, dapat terrealisasi keinginan masyarakat untuk membeli obat tanpa takut berkerumun dan mampu berkonsultasi dengan dokter dengan harga terjangkau, juga menambah keyakinan masyarakat untuk membeli obat sesuai resep dokter. Lalu, terjaganya dan terrealisasinya keinginan pemerintah untuk menjaga masyarakat tetap di rumah serta tidak berkerumun. Selanjutnya, ada perancangan sistem yang akan dibacakan oleh Novi. Kepada Novi, dipersilakan. Baik, apakah suaranya terdengar? Di sini saya akan menjelaskan perancangan tampilan pada aplikasi e-apotek. Yang pertama ada tampilan login. User yang sudah memiliki akun bisa memasukkan akun login. Jika tidak memiliki akun, maka klik buat akun. Yang kedua ada tampilan sign up. User yang tidak memiliki akun dapat mengisi semua data dengan benar, lalu klik daftar. Yang ketiga, tampilan verifikasi. Jika sudah mengisi semua data, user akan mendapatkan kode verifikasi, lalu konfirmasi untuk dapat halaman utama. Yang keempat, ada tampilan layar utama. User dapat melakukan apa yang diinginkan, mulai dari pencarian obat hingga konsultasi. Yang kelima, ada tampilan konsultasi. Pada fitur konsultasi, user dapat melakukan konsultasi dengan dokter spesialis yang diinginkan. Yang keenam, ada tampilan pencarian obat. Jika ingin melakukan pembelian obat, user dapat menuju ke fitur cari obat untuk mengetahui obat apa saja yang ingin dibeli. Yang ketujuh, ada tampilan pemesanan. Fitur pemesanan sebagai tempat jika user ingin melakukan pembayaran dan info pemesanan produk yang dibeli. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan yang ditemukan pada aplikasi e-apotek ini. Yang pertama, kelebihan e-apotek yaitu menjadi efektif dan efisien dalam pelayanan kesehatan dan pembelian obat. Tidak membuang waktu untuk pergi ke apotek secara langsung. Yang kedua, memperluas pelayanan kesehatan dalam berbagai wilayah. Yang ketiga, menjadikan aplikasi ini dalam kemudahan berkonsultasi dengan dokter. Selanjutnya ada kesalahan yang ditemukan baik dari pengguna dan sistem, yaitu yang pertama salah dalam memberikan resep, yang kedua komunikasi yang tidak baik dalam menganalisis pendataan dan sebagainya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Jessica. Kepada Jessica saya persilahkan. Kesimpulannya yang didapat ialah dengan adanya e-apotek membantu masyarakat untuk memudahkan pembelian obat dan konsultasi tanpa harus menjadikan apotek sebagai tempat kerumun yang dapat menjadikan tempat untuk penyebaran virus corona, dan menjadikan e-apotek sebagai upaya untuk masyarakat tidak malas dalam pengecekan kesehatan. Untuk melaksanakan maksud tersebut, pembuatan sistem informasi ini diarahkan untuk mencapai pelayanan kesehatan yang baik dan ramah, timbulnya pola pikir sehat pada masyarakat agar selalu tetap menjaga kesehatannya dan keefektifan dalam melakukan sesuatu kebutuhannya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam tutur kata. Kami dari kelompok e-apotek pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.